Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, membangun relasi dengan Tuhan melalui doa, rupa-rupanya penting mempertimbangkan suasana hati dalam keadaan damai. Orang yang tidak damai hatinya menjadi kesulitan membangun relasi dengan Tuhan. Jadi orang harus berdamai. Kedamaian hati terjadi kalau kita juga berdamai tidak hanya dengan Tuhan tapi juga dengan sesama, dengan saudara. Dan ini harus beres dulu. Karena ini bisa menjadi penghalang, dan salah satu penghalang antara lain dosa. Dosa kita itu membuat kita hidup tidak damai, tidak tentram. Menurut bacaan pertama yang menjadi keyakinan kita, bahwa orang yang berdosa kalau bertobat itu akan mendapat rahmat Tuhan dan akan hidup. Tetapi orang yang benar kemudian menjadi sesat dan tidak bertobat, ya akan kehilangan rahmat dan juga akan mati. Mengapa bisa demikian? Karena orang tidak berangkat dari kesadaran yang paling dalam, dari pusat kesadarannya, dari hati. Sebelum orang bertindak itu dia harus sadar dulu. Berangkat dari kesadaran. Dan dari situ orang mau mendengarkan suara hatinya. Suara hati yang selalu akan membimbing, menuntun orang untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Nah, kalau sampai orang punya suara hati ditidurkan, tidak didengarkan, yang terjadi orang lalu tidak menggunakan kebebasan batinnya, menyalahgunakan kebebasannya sebagai anugerah Tuhan yang berharga bersama dengan kehidupan yang diterimanya. Karena ada hubungan suara hati dengan kebebasan hati, kebebasan batin. Kebebasan batin itu yang membuat orang ketika memiliki keinginan, pikiran, keputusan, semuanya itu terarah untuk kemuliaan Allah, untuk keselamatan jiwanya. Jadi kalau orang arahnya berbeda, berlawanan, berarti
orang tidak menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab. Karena kita diciptakan baik adanya. Kalau menjadi tidak baik bukan salah orang lain, bukan salah Tuhan, tapi salah kita. Kenapa kita menyalahgunakan kebebasan? Tidak mengikuti suara hati, juga tidak menggunakan kebebasan untuk mengambil keputusan di mana kita hanya mau melakukan apa yang memuliakan Tuhan, apa yang menyelamatkan jiwa kita. Maka dalam tradisi bangsa Israel itu ada, sampai sekarang bahkan juga ada yang terjadi itu. Tindakan dosa itu dikaitkan dengan orang tua atau anak. Seperti ketika Yesus dihadapkan pada orang yang sejak itu lahir buta itu. Ini dosa anak ini atau dosa orang tuanya? Jadi orang berbicara mengenai ini dosanya siapa. Tapi Yesus mengatakan bukan dosa orang tuanya, bukan dosa anak, tetapi supaya melalui peristiwa ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan saya menjumpai orang Ambon atau orang NTT sebagian umat saya dulu itu di Papua itu juga kalau anak cucunya itu ada yang kawinnya tidak beres lalu tidak kumuli. Padahal yang berdosa kan anaknya cucunya bukan dia. Tapi orang tua ikut menanggung. Nah, ini kan ada pengaruh dari pemahaman yang seperti itu. Padahal itu tanggung jawab pribadi. Menurut bacaan pertama, dosa itu tanggung jawab pribadi. Pribadi yang tidak mau mendengarkan suara hatinya, menyalahgunakan kebebasannya, sehingga tidak bertindak seturut apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan supaya anugerah kehidupan sekaligus juga anugerah kebebasan itu betul-betul kita gunakan, kita wujudkan, kita perjuangkan melulu hanya untuk kemuliaan Tuhan maupun untuk keselamatan jiwa kita maupun jiwa orang lain.